Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk membaca satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 23. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Saya bacakan untuk kita semua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itulah ungkapan dari Daud. Kenapa dia berkata demikian? Tentu dia tidak sedang dalam kondisi yang sedang baik-baik saja untuk ngomong seperti itu sepanjang hidupnya baik-baik saja sehingga dia lancar berbicara seperti itu. Tidak. Ini berbicara tentang keadaan pribadi Daud yang begitu banyak kali mengalami ketersesakan, begitu banyak mengalami ketakutan untuk menghadapi hari-hari depan yang penuh dengan ancaman. Namun dia sadar bahwa Tuhan beserta dia. Sama halnya dengan kita. Seberapa banyak kita yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan ketika menghadapi COVID-19 yang merenggut kurang lebih 4 juta jiwa. Dan kita juga tidak boleh lupa bahwa setelah COVID atau berbarengan dengan COVID ada begitu banyak juga bencana alam yang silih berganti terjadi. Mulai dari longsor di Sumedang, jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, gempa bumi Mamuju Nagala 402, banjir bandang NTT, dan masih banyak lagi khususnya di 2022. Lantas apa yang bisa membuat kita pede? Dengan begitu yakin bahwa kita bisa ada sampai saat ini itu karena kekuatan kita. Mari kita bersama-sama belajar dari Daud. Daud di sini mengungkapkan satu kesaksian dan pengakuan Daud di ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pengakuan ini adalah pengakuan pribadi karena pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Itu seperti peristiwa Ayub di pasal 42 ayatnya yang kelima. Ada suatu gambaran hidup dalam Tuhan sehingga mengalami pengalaman bersama Tuhan. Dan di sini kita bisa lihat secara spesifik yaitu pengalaman seorang gembala yang digembalakan. Siapa seorang gembala yang digembalakan? Yaitu Daud. Daud adalah gembala, dia menggembalakan bangsa yang besar, tapi dia merasa bahwa dia hanya manusia biasa yang dimandatkan tugas mulia sebagai seorang gembala. Namun dia punya gembala agung dan gembala agung itu adalah Allahnya. Gembala menyediakan keperluan domba-dombanya di ayat yang kedua. Dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah di situ menunjukkan bahwa dia sebagai gembala, Allah yang sebagai gembala pemimpin tertinggi, dia bukan cuma memberikan makan, tetapi ketentraman jiwa dan keselamatan. Makanya dikatakan di ayat 3, ia menyegarkan jiwaku, ia memulihkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, di sini kita juga perlu mengerti di ayat-ayat ini. Di sini Daud tidak takut walaupun harus menghadapi kematian karena dia tahu siapa gembalanya. Kematian tidak akan pernah bisa menyentuh dia kalau Tuhan belum menghendaki. Makanya dikatakan di situ apa? Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau beserta aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, Bapak Ibu, Daud di sini tidak takut bukan sekali lagi karena dia raja dan dia takut kelihatan cengeng, tapi karena dia tahu siapa gembala agungnya. Makanya dia katakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman atau di dalam terjemahan lain, lembah kematian, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena Tuhan yang beserta dengan dia. Makanya dikatakan, kebajikan dan kemurahan Allah yang mengikuti aku. Ini menandakan satu kepastian kemenangan dari setiap anak-anak Tuhan bahwa hidup di dalam genggaman gembala pasti akan mencapai garis finish dengan akhir. Begitu juga dengan kita setiap anak-anak Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari depan kita. Memasuki tahun 2023 kita tidak akan pernah bisa melihat secara jelas apa yang akan terjadi di sana. Apakah akan lebih banyak kesusahan dari tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa. Namun yang perlu kita tahu bahwa kita mempunyai gembala yang agung, gembala yang memimpin perjalanan hidup kita. Dia bukan cuma memberikan kita makan dan minum dan tempat tinggal, tetapi dia menyelamatkan jiwa kita, dia memulihkan jiwa kita kembali kepada dia, dia memperdamaikan kita.
Dan kalau dia melakukan itu semua kepada kita, itu menunjukkan bahwa dia bukan Allah yang akan membiarkan kita untuk menjalani hari-hari hidup ke depan. Karena dia adalah gembala, dia yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Tidak peduli seberapa sering kita tidak setia di tahun-tahun sebelumnya. Namun Allah kita, dia tetap setia kepada kita. Sekalipun kita hidup di dalam ketidaksetiaan. Tapi jangan biarkan ini menjadi alasan untuk kita mempermainkan Allah. Dan biarlah ini menjadi satu refleksi bagi kita untuk kita supaya hidup lebih baik lagi ke depan. Dengan yakin bahwa kemurahan Tuhan belaka yang akan mengikuti aku dan menyertai aku sepanjang perjalanan hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinanmu di dalam tahun ini. Engkau mengajari kami, Engkau menjaga dan melindungi kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon dan berharap kiranya kemurahan-Mu, Allah Gembala kami, akan terus-menerus menyertai perjalanan hidup kami. Dan kami tidak akan takut karena kami ada di dalam genggaman Allah, pemilik kehidupan. Amin.